In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian bilang kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku di sini siapa? Berarti Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan secara langsung kepada Ibnu Mas'ud. Ya, melalui Al-Quran dikatakan Muhammad kepada mereka semua. Wahai umatku, wahai anggota jemaah Yerusalem, kalau kalian memang mencintai Allah, menyatakan cinta terhadap Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa yang akan didapatkan kalau kita cinta sama Allah? Allah berfirman, bilang sama Muhammad, kalau kalian sudah mengikutiku, maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau di ayat ini kita pada tentang cinta sama Allah itu beda dengan cinta kepada makhluk. Ya Bu, kalau kita cinta sama makhluk, Bu, besar potensi bertepuk sebelah tangan. Betul. Siapa di sini yang pernah cinta tepuk sebelah tangan? Ya kan? Kalau kita cinta sama makhluk, besar kemungkinan yang kita dapat bukan hati yang berbunga, tapi hati yang tersakiti. Betul? Siapa yang pengalaman cinta sama orang tapi hatinya bukan malah berbunga-bunga, malah sakit hati? Loli. Nggak pernah. Loli itu nggak tukar tambah. Kebalikannya yang ada malah dong. Oh iya. Cinta sama makhluk, kitanya udah malam merindu setiap hari, ya kan? Berharap setengah mati, membangun mimpi setinggi-tingginya langit lah, paling tinggi. Oh tahu sih. Alami. Ujung-ujungnya, ya Allah, kok yang kita anak-anak sendiri, gitu ya? Yang kita cintai, yang kita berharap sama dia, nggak pernah sama sekali ternyata mikirin kita. Itu kalau kita cinta terhadap sama Manusia. sama manusia, bisa kita jadi malapetaka hati, bisa malah hati kita hancur lebur, ya. Kita sakit merana sendiri, yang kita cintai, yang kita harapin, yang kita udah bangun mimpi, ya Allah, ternyata dia tidak lain hati ternyata. Tapi dengarlah ibu-ibu, bagaimana ketika Allah menyampaikan kalau kita cinta sama Allah, ternyata Allah bilang, yuhibbukumullah. Allah tidak akan pernah bikin kita patah hati. Masya Allah. Bahkan ketika kita yang mengkhianati, benar kan? Bahkan kalau kita yang ngadi, kata Allah terus begini, ya Allah, bilang doang di lisan, di lidah aja mau cinta sama Allah, cinta sama Allah. Ngelihat kelakuan, giliran diperintahkan untuk ini, enggak. Dibilang suruh ngerjain begini, nah, ya enggak? Malah kadang-kadang berkhianat, menduakan Allah. Ya, sok-sokan beramal, ya demi Allah, karena Allah, tapi Allah tahu bahwa dia ternyata selingkuh, menduakan Allah dalam ibadah. Walau sudah sejahat itu kita sama Allah, Allah tetap, ya Bu, nggak pernah juga tuh bikin kita sakit Hati. Maka kata Allah di sini bilang sama mereka, Muhammad, siapapun yang cinta sama aku, kalau memang mereka mengikuti kamu, wahai Muhammad, cintanya pasti akan terbalas. Masya Allah. Karena Allah sudah yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan selalu senantiasa mencintai kalian. Maka di sini kita belajar kalau ngomongin mahabbatullah itu sebenarnya berat. Ya. Sebenarnya berat karena kita butuh merawatnya seumur hidup kita. Siapa di sini yang pernah dengar kisah Rabi'atul Adawiyah?
Ya. Robi'ah al-Adawiyah. Nah, Robi'ah al-Adawiyah ini kalau di kalangan sufiyun ya, orang-orang yang sufi, mereka itu sebenarnya sama juga dengan kita. Hanya saja mereka selalu berusaha untuk bisa tidak hanya memandang agama itu dari ritual dohirnya saja. Jadi memandang sholat itu nggak cuma sekedar ritual sholat 5 kali sehari enggak, tapi orang-orang atau kita yang selalu berusaha memahami makna di balik itu, esensi di balik itu, dan selalu berusaha meraih yang namanya mahabbah atau cinta kepada Allah. Salah satunya Robi'ah. Kerennya Robi'ah kalau kita mau contoh adalah bagaimana saking dia cintanya sama Allah sampai dia gak punya ruang sedikit pun untuk selain Allah. Satu kali dia ditanya, bilang aku gak salah sama Hasan al-Basri itu juga yang besar, ditolak bukan karena yang lamar ini gak cocok, aku gak sekufu, aku enggak soleh gitu ya, sahabat terkenal ternama dan segala macamnya. Tapi apa jawaban Robi'ah al-Adawiyah ketika menolak beliau ya, karena dia nggak menikah dan ketika dilamar dia tidak bersedia, dia jawabannya gampangnya atau intinya, aku menolak bukan karena engkau yang buruk, aku tidak layak, tidak, tapi sesungguhnya aku tidak bisa menikah karena kalau dengan aku menikah justru aku khawatir mendolimi. Yang mendolimi suami nanti. Kenapa? Karena kata dia, karena sejatinya di hati itu sudah nggak ada ruang kosong, sudah nggak ada tempat selain Allah. Jadi cintanya itu cinta full itu hanya untuk Allah. Sehingga dia khawatir kalau nanti dia bersuami, dia nggak punya rasa cinta lebih yang tersisa lagi yang bisa dia persembahkan untuk suami. Sehingga dengan begitu nanti dia merasa jadi kayak dolim sama suami. Segitu luar biasanya Robi'ah al-Adawiyah. Bagaimana dia menggambarkan kecintaannya sama Allah segitu notoknya ya. Sehingga dia merasa bahwa nggak ada lagi ruang untuk bisa cinta sama selain Allah. Ada lagi gambaran kalau dari Asia, istrinya Fir'aun waktu itu kan datang ceritanya bagaimana kecintaannya kepada Allah. Dia ibaratkan atau kita belajar dari dia adalah ketika orientasi hidupnya hanya untuk mencapai ridhonya Allah. Yang di pikirannya yang penting ada di sisi Allah. Maka di surat Al-Tahrim doa dia itu yang menjadi dokumentasi itu yang diabadikan oleh Allah. Yaitu ketika dia mau dihancurkan tubuhnya dengan batu besar, dia minta sama Allah, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Yang dia minta apa poinnya? Dia bilang, wahai Tuhanku, bangunkan untukku di sisimu. Jadi dia sebut dulu tuh apa yang menjadi keinginannya adalah di sisimu. Yang penting saya dekat denganmu. Baru dia sebutkan rumah di surga. Jadi evaluasi buat kita atau muhasabah buat kita, kalau kita tuh biasanya yang di pikiran kita tuh materi. Kalau kita minta sama Allah itu ya yang konkret dulu ya Bu. Kita minta surga, kita minta istana, kita minta anak yang soleh misalnya, kita minta rezeki yang berpengaruh, semuanya itu semua. Salah enggak? Oh enggak salah. Memang kita butuh itu semua dan enggak apa-apa dan boleh. Tapi itu jadinya membuktikan bahwa ternyata kita kayak masih lebih butuh itu semua. Betul enggak? Kita masih lebih butuh itu semua daripada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak rasanya mendekat ke Allah itu ya karena itu-itunya. Benar enggak? Kalau dianalogikan kita cinta sama orang tuh, ya, ada orang dia kaya raya, dia punya mobilnya, dia bisa segala macam hobi,
mobil, dia bisa kasih kita uang belanja bulan berapa, segala macam. Ya namanya manusia nggak apa-apa juga boleh. Tapi jadi kayak cintanya dia ke kita itu sebenarnya bukan karena dia, tapi karena rumahnya. Ada apanya? Ada apanya, bukan apa adanya dia, tapi karena ada apanya dia. Nah, di hitungan kayak gitu kita bisa ukur ya, setulus apa, semurni apa, dan sebesar apa tuh cinta kita sama Allah. orang tadi. Ini sama orang nih, itu aja bisa ukur. Oh, berarti Anda suka sama aku tuh nggak tulus gitu kayaknya. Kayak karena ada sesuatunya, karena ya tadi ada karenanya, karena dia baik, karena dia loyal, karena dia cakep, karena dia ini itu. Padahal pengennya setiap kita mencintai dan cinta itu apa adanya, tulus ya. Kita minta mau dicintai suami, maunya gimana? Tulus apa adanya. Ya. Kalau cuma karena cantik ya, kalau udah umur tua juga nanti umurnya hilang cantiknya. Yang awet itu apa bu? Jelek yang awet itu bu. Begitu karena saya selama saya itu begitu. Kalau cantik tuh nggak awet bu. Orang nikah sama yang cantik juga bakal awet, karena kalau dia tua keriwang cantiknya hilang, jadi ya jelek. Yang awet itu jelek kan? Emang dari awet itu jelek. Ntar kumpul sekian yang ada awet itu jelek. Sampai umur berapa sampai itu nggak dekat jelek. Katanya gitu. Iya, jelek. Tapi kan karena cinta yang setulus tadi, memang bukan karena cantiknya. Jadi pada umumnya tetap saksina aja, tetap aja, tetap oke aja gitu ya. Nah, ini apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kalau ngomongin mahabbah itu menjadi adab yang pertama. Di kitab Minhajul Muslim disebutkan di sini bahwa salah satu adabnya kepada Allah, bagaimana kita memandang bahwa Allah itu sudah banyak memberikan kita kenikmatan dan juga anugerah. Ibaratnya nih kayak nggak punya akhlak kita tuh jadi hamba. Ini bahasa sekarang gitu ya. Nggak ada akhlak kita tuh jadi hamba, jadi manusia. Kalau kita ini udah dikasih segitu banyak rasa sayang sama Allah, Rahman Rahimnya, banyak kenikmatan, banyak anugerah yang nggak pernah dan nggak akan bisa kita hitung nilainya. Tapi kita udah tahu begitu, katanya masih nggak bisa cinta tulusnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi adab yang pertama agar kita bisa menstimulan diri kita untuk benar-benar bisa sahabat Allah, merasakan nikmat lezatnya cinta sebenarnya ya. Cinta sebenarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mendasar kita harus paham dan tahu dan bersyukur bahwa ternyata Allah itu sudah kasih kita banyak nikmat, banyak anugerah. Gak usah lihat yang kiri kita, gak usah lihat benda lain di luar kita. Tengok aja diri sendiri. Tengok aja diri sendiri. Pernah nggak kita bersyukur? Kita bangun tidur terus kemudian kita alhamdulillah. Makanya tadi ajarin bangun tidur alhamdulillah lagi akhirnya kalau lagi ingat kita baca dulu. Kalau nggak ingat, yang ingat apa bu? HP. Kalau boro-boro masak, dulu masak. HP dulu bu, cari HP, buka, cek. Itu biasanya. Jadi ingat materi dunia lagi. Padahal dikasih bisa selek, bisa kuliah matanya, bisa kembali menghirup udara. Itu nikmat yang luar biasa. Itu aja kadang kita gak ngerti tuh gitu.